Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belajar perangkat lunak pengolah angka untuk pemula. Pembahasan sekarang mengenai fungsi matematika. Fungsi matematika untuk melakukan perhitungan aritmetika secara lebih cepat. Fungsi matematika terdiri dari fungsi ABS. Fungsi ABS untuk mengambil nilai absolut suatu bilangan atau angka. Contoh, jika di sel B7 diisikan angka negatif 212, maka akan dihasilkan angka positif 212 ketika di sel C7 diketikkan sama dengan ABS B7. Contoh, sama dengan ABS, buka kurung, B7, tutup kurung, enter. Jadi, fungsi ABS hanya untuk mengubah bilangan negatif menjadi positif. Fungsi EXP, fungsi ini untuk menampilkan hasil perpangkatan dengan bilangan dasar adalah bilangan E, di mana E bernilai 2,718281818. Contoh sama dengan EXP, buka kurung, 1, tutup kurung. Hasilnya 2,718281828. Yang berikutnya contoh sama dengan EXP, buka kurung, LN, buka kurung 3, tutup kurung, tutup kurung. Hasilnya adalah 3. Fungsi power. Fungsi ini untuk menampilkan hasil perpangkatan dari suatu angka. Dengan bentuk umumnya sama dengan power, buka kurung, angka yang dipangkatkan, koma, pangkat, tutup kurung. Contoh sama dengan power, buka kurung, angka yang dipangkatkannya adalah 2, titik koma, 2, tutup kurung. Akan dihasilkan nilai 4. Yang berikutnya fungsi ln. Fungsi ini untuk menampilkan hasil dari logaritma dengan bilangan dasar E, di mana E bernilai 2,7182818. Fungsi sama dengan ln kebalikan dari fungsi IXP. Contoh sama dengan ln, buka kurung, 86, tutup kurung. Akan dihasilkan nilai 4,45. Yang berikutnya sama dengan ln, buka kurung, 2,7182818, tutup kurung. Akan dihasilkan nilai 1. Yang berikutnya sama dengan ln sama dengan exp, buka kurung, 3, tutup kurung, tutup kurung. Hasilnya 3. Fungsi log. Fungsi ini untuk menampilkan hasil dari logaritma dengan bilangan dasar tertentu. Bentuk umumnya sama dengan log angka, koma, bilangan dasar. Jika bilangan dasar tidak dituliskan, artinya digunakan bilangan dasar 10. Contoh sama dengan log, buka kurung, angka 8, titik koma, bilangan dasarnya 2, tutup kurung. Hasilnya 3. Yang berikutnya sama dengan log 10, bilangan dasarnya, tutup kurung, sama dengan akan dihasilkan nilai 1. Berikutnya log 10. Fungsi ini untuk menampilkan hasil dari logaritma dengan bilangan 10. Contoh sama dengan log, buka kurung, 10. Akan dihasilkan nilai 1. Yang berikutnya sama dengan log, buka kurung, 1E5. Akan dihasilkan nilai 5. Yang berikutnya adalah fungsi int. Fungsi ini untuk membulatkan angka ke bawah ke bilangan bulat terdekat. Contoh sama dengan int, buka kurung, 8,9, tutup kurung, enter. Akan dihasilkan nilai 8. Yang berikutnya sama dengan int, buka kurung, negatif 8,9. Akan dihasilkan negatif 9. Yang berikutnya fungsi ODD. Fungsi ini untuk membulatkan angka ke bilangan ganjil terdekat. Contoh sama dengan ODD, buka kurung, 2,5,
tutup kurung, akan dihasilkan nilai 3. Yang berikutnya sama dengan ODD, buka kurung, negatif 1, tutup kurung, akan dihasilkan nilai negatif 1. Yang berikutnya fungsi even. Fungsi ini untuk membulatkan angka ke bilangan genap terdekat. Contoh sama dengan even, buka kurung, 2,5, tutup kurung, akan dihasilkan nilai 4. Yang berikutnya sama dengan even, buka kurung, negatif 1, tutup kurung, akan dihasilkan nilai negatif 2. Yang berikutnya adalah fungsi round. Fungsi ini untuk membulatkan angka sebanyak desimal yang diinginkan. Bentuk umumnya sama dengan round, buka kurung, angka, koma, jumlah desimal. Contoh sama dengan round, buka kurung, 21,33692, titik koma, jumlah desimalnya yang akan diambil adalah 2. Tutup kurung, di enter, maka hasilnya 21,37. Karena jumlah desimal yang diinginkan adalah 2. Jika jumlah desimal yang dipakai berupa bilangan negatif, maka pembulatan dilakukan ke sebelah kiri, yaitu ke arah bilangan puluhan, ratusan, ribuan, dan seterusnya yang terdekat. Contohnya sama dengan round, buka kurung, 21,5, titik koma, negatif 1, tutup kurung. Maka akan dihasilkan nilai 20. Yang berikutnya adalah fungsi trans. Fungsi ini untuk mengambil bilangan bulat atau integer. Contohnya sama dengan trans, buka kurung, 8,5, tutup kurung, akan dihasilkan nilai 8. Berikutnya adalah sama dengan trans, buka kurung, negatif 8,9, tutup kurung, hasilnya negatif 8. Fungsi MOD. Fungsi ini untuk mengambil sisa suatu pembagian. Bentuk umumnya sama dengan MOD yang dibagi, koma, pembagi, tutup kurung. Contoh sama dengan MOD, buka kurung, 21, titik koma, 4. 21 dibagi 4. Akan dihasilkan nilai 1. Yang berikutnya adalah fungsi produk. Fungsi ini untuk mengalihkan angka-angka yang ada pada argumen. Bentuk umumnya sama dengan produk, buka kurung, argumen 1, argumen 2, argumen 3. Di mana di sini sama dengan produk, argumen satunya angka 1, argumen 2 angka 2, argumen 3 angka 3. Dengan fungsi ini maka angka 1, angka 2, angka 3, dan seterusnya akan dikalikan. Contoh sama dengan produk, buka kurung, 5, titik koma, 1, titik koma, 6, titik koma, 2, tutup kurung. Akan dihasilkan nilai 60. Karena 5 kali 1 kali 6 kali 2, maka hasilnya ada 60. Fungsi fax atau faktorial, fungsi ini untuk mencari nilai faktorial suatu bilangan. Misalkan ingin dihitung 4 faktorial yang biasanya ditulis dengan notasi 4 tanda seru. Akan didapat hasil 4 kali 3 kali 2 kali 1. Hasilnya 24. Contoh sama dengan faktorial, buka kurung 1. Akan dihasilkan nilai 1. Berikutnya sama dengan faktorial, buka kurung, 1,9, tutup kurung. Hasilnya 1. Yang berikutnya sama dengan faktorial, buka kurung 0, tutup kurung, akan dihasilkan nilai 1. Berikutnya sama dengan faktorial, buka kurung 4, tutup kurung, hasilnya 24. Yang berikutnya fungsi SQRT. Fungsi ini untuk mencari akar kuadrat dari suatu bilangan. Contoh sama dengan SQRT, buka kurung, 25, tutup kurung, akan dihasilkan 5. Di akar kuadrat 25 adalah 5. Yang berikutnya adalah fungsi sin. Fungsi ini untuk menampilkan tanda bilangan positif dengan ketentuan berikut. Tanda 1 artinya bilangan positif, tanda 0 artinya bilangan 0,
tanda negatif 1 artinya bilangan negatif. Contoh, sama dengan sin buka kurung 25 akan dihasilkan 1. Berikutnya sama dengan sin buka kurung negatif 25 tutup kurung dihasilkan nilai negatif 1. Yang berikutnya adalah fungsi countif. Fungsi ini untuk menghitung jumlah data yang memenuhi kriteria tertentu. Bentuk umumnya sama dengan countif buka kurung range kriteria, kriteria tutup kurung. Contoh di sini ada data nama dan jenis kelamin, di mana nama A, B, C, D, E dengan jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Akan dihitung jumlah jenis kelamin untuk L sama dengan laki-laki dan akan dihitung jumlah jenis kelamin P untuk perempuan. Contoh sama dengan countif buka kurung range kriterianya dimulai dari B139 sampai dengan C144. Yang dicari adalah jenis kelamin laki-laki. Titik koma, tanda kutip, L, tanda kutip, tutup kurung. Maka akan dihasilkan nilai 3. L-nya di sini untuk A, C, dan D. Di sini ada 3. Yang berikutnya sama dengan countif buka kurung range kriterianya masih tetap sama B139 sampai dengan C144. Titik koma, tanda kutip, P, tanda kutip, tutup kurung. Di enter akan dihasilkan nilai 2. P di sini adalah untuk nama B dan E. Sebagai catatan, pastikan kriteria ini harus sesuai dengan data yang ada di dalam tabel. Apabila hurufnya L besar, maka yang diketikkan juga untuk kriterianya bisa L besar atau kapital. Yang berikutnya fungsi SUMIF. Fungsi ini untuk menjumlahkan data yang memenuhi suatu kriteria. Bentuk umumnya sama dengan SUMIF, buka kurung, range kriteria, kriteria, range yang diproses. Di sini ada tabel kategori makanan dan penjualan. Misalkan di sini dicari jumlah penjualan semua makanan dalam kategori buah dan dicari jumlah penjualan semua makanan dalam kategori sayuran. Contoh sama dengan SUMIF buka kurung, di sini akan dicari kategori untuk buah. Yang diambil adalah range-nya dimulai dari sel B155 sampai dengan B159. Titik koma, tanda kutip, yang dicari adalah buah. Buah, tanda kutip, titik koma. Di sini adalah jumlah penjualannya untuk kategori buah. Dimulai dari sel D155 sampai dengan D159. Tutup kurung, enter. Akan dihasilkan 38.000 untuk kategori buah. Di sini buah 15.000 ditambah dengan 23.000. Maka hasilnya adalah 38.000. Yang berikutnya sama dengan SUMIF buka kurung. Di sini yang dicari adalah kategori sayuran. Masih tetap sama, sel yang diambil adalah dari B155 sampai dengan B159. Kategorinya adalah sayuran. Maka titik koma, tanda kutip sayur, tanda kutip, titik koma, range-nya untuk sayur. Dimulai dari sel D155 sampai dengan D159. Tutup kurung, enter. Maka penjumlahannya adalah 5.000 ditambah 2.500 ditambah 3.000. Hasilnya adalah 10.500. Yang berikutnya fungsi sama dengan PI buka kurung tutup kurung. Fungsi ini untuk memberikan nilai PI buka kurung tutup kurung sebesar 3,14159. Contoh sama dengan PI buka kurung tutup kurung, enter. Yang berikutnya fungsi SIN atau sinus. Fungsi ini untuk mencari nilai sinus dari suatu sudut yang dinyatakan dalam satuan radian. Untuk mengubah sudut dari satuan derajat ke satuan radian, caranya dengan mengalihkan sudut dengan PI buka kurung tutup kurung dibagi 180. Contoh sama dengan sin buka kurung min PI buka kurung tutup kurung.
tutup kurung, enter, akan dihasilkan nilai 0. Yang berikutnya sama dengan sin, buka kurung, PI, buka kurung, tutup kurung, dibagi 2, tutup kurung, sama dengan akan dihasilkan nilai 1. Yang berikutnya sama dengan sin, buka kurung, 30, dikali PI, buka kurung, tutup kurung, dibagi 180, tutup kurung. Di enter, hasilnya 0,5. Yang berikutnya fungsi cos. Fungsi ini untuk mencari nilai kosinus dari suatu sudut yang dinyatakan dalam satuan radian. Contohnya sama dengan cos, buka kurung, 60, dikali PI, buka kurung, tutup kurung, dibagi 180, tutup kurung. Akan dihasilkan 0,5. Yang berikutnya fungsi tangen. Fungsi ini untuk mencari nilai tangen dari suatu sudut yang dinyatakan dalam satuan radian. Contoh sama dengan tan, buka kurung, 45, dikali PI, buka kurung, tutup kurung, dibagi 180, tutup kurung. Di enter, akan dihasilkan nilai 1. Yang berikutnya fungsi asin, akos, atan. Fungsi ini kebalikan dari fungsi sinus, kosinus, tangen yang mencari nilai dari suatu sudut. Sedangkan fungsi asin, akos, atan mencari sudut dari suatu angka yang ada dalam argumennya. Angka tersebut haruslah berkisar antara negatif 1 sampai 1. Sedangkan hasil sudut yang diperoleh berkisar dari negatif P per 2 sampai P per 2 dalam satuan radian. Bila diinginkan hasil sudut dalam satuan derajat, maka kalikan hasil tersebut dengan 180 dibagi PI, buka kurung, tutup kurung. Contoh sama dengan asin, buka kurung, negatif 0,5, tutup kurung. Enter, akan dihasilkan nilai negatif 0,524. Yang berikutnya sama dengan asin, buka kurung, negatif 0,5, buka kurung, dikali 180 dibagi PI, buka kurung, tutup kurung. Enter, akan dihasilkan negatif 30. Demikian fungsi matematika. Yang berikutnya adalah contoh soal. Di sini ada contoh soal laporan upah lembur. Ketentuannya adalah data masukan, nama pegawai, tanggal kerja, jam masuk, jam pulang, upah per jam. Di sini ada tabel laporan upah lembur. Di sini data masukannya adalah nama pegawai, tanggal kerja, jam masuk, jam pulang. Ketentuan soal, kolom lama kerja atau jam diisi dengan jam pulang dikurangi dengan jam masuk dikali 24. Nah, di sini data masukannya adalah nama pegawai diisi dengan nama-namanya. Untuk tanggal kerja gunakan fungsi tanggal karena apabila diketikkan manual 5 November 2023 maka data tidak akan bisa diproses karena berupa data angka dengan teks. Seterusnya sampai dengan nama pegawai yang paling terakhir. Di sini 7 Desember 2023. Begitupun untuk data masukan jam masuk. Gunakan fungsi time. Di sini mulai dari data yang pertama sampai dengan data yang paling terakhir. Begitu juga untuk jam pulang. Gunakan fungsi time untuk data masukannya supaya bisa diproses dan menghasilkan data. Ketentuan soal, kolom lama kerja atau jam diisi dengan jam pulang dikurangi dengan jam masuk dikali 24. Di sini berarti yang harus dicari kolom upah lembur diisi dengan ketentuan berikut. Untuk hari Minggu, jika jumlah jam melebihi 7 jam, maka dianggap lembur dengan upah lembur per jamnya sama dengan 3 dikali upah per jam. Upah per jamnya adalah 75.000. Ini berada di sel I6. Untuk hari selain minggu, jika jumlah jam kerja melebihi 7 jam, dianggap sebagai dengan upah lembur per jamnya sama dengan 2 kali upah per jam. Kolom keterangan, di sini lembur biasa bila lembur dilakukan selain hari Minggu.
Lembur minggu bila lembur dilakukan hari Minggu. Apabila strip bila tidak melakukan kerja lembur. Kita akan cari di sini untuk laporan upah lembur dengan lama kerjanya. Kita akan hitung lama kerja sama dengan buka kurung jam pulang di sel D3 dikurangi sel C3 yaitu jam masuk. Tutup kurung dikali 24. Di enter, tinggal kita ubah di sininya di menu home, di format number, time-nya diubah ke general. Diklik and drag ke bawah. Jadi lama kerjanya ini akan diketahui sesuai dengan jam pulang dikurangi dengan jam masuk dikali 24 jam. Yang berikutnya adalah mencari upah lembur. Upah lembur sama dengan if buka kurung MOD. Ingat definisi MOD adalah mengambil sisa hasil bagi. Buka kurung sel B3. Di sini sel B3 dimulai dari tanggal kerjanya titik koma 7 hari. Buka kurung sama dengan 1 titik koma if buka kurung lama kerja yang berada di sel E3 dikurangi lebih dari 7 titik koma buka kurung E3 adalah lama kerjanya E3 dikurangi 7 tutup kurung dikali 3 titik koma 0 tutup kurung titik koma if buka kurung E3 atau lama kerjanya lebih dari 7 titik koma buka kurung E3 kurangi 7 tutup kurung dikali 2 titik koma 0 tutup kurung dikali upah per jam yang berada di sel I6 di enter, maka hasilnya adalah untuk nama Ardelia tanggal kerja dimulai dari 5 November, lama kerjanya adalah 11 jam. Berarti untuk Ardelia di sini upah lemburnya adalah 900.000. Maka yang berikutnya adalah klik and drag ke bawah. Nah, apabila dihasilkan nilai 0, coba kita teliti lagi rumus yang digunakan. Nah, coba lihat di sini di sel I6 kita gunakan sel referensi absolut atau gunakan tanda dolar dengan cara mengetikkan F4. Enter, klik and drag ke bawah. Nah, ini hasilnya adalah untuk Kazel di sini tidak mendapatkan upah lembur karena kurang dari 7 hari. Yang berikutnya kolom keterangan sama dengan if buka kurung MOD buka kurung B3 tanggal kerja titik koma 7 tutup kurung sama dengan 1 titik koma tanda kutip lembur minggu tanda kutip titik koma if buka kurung E3 lebih dari 7 titik koma tanda kutip lembur biasa tanda kutip titik koma tanda kutip strip tanda kutip tutup kurung. Ini hasilnya lembur minggu. Kita klik and drag ke bawah. Untuk kategori lembur di atas dari 7 hari, maka ini lembur minggu, ada lembur biasa dan tidak ada lembur. Demikian untuk contoh soal. Silakan dipraktekkan. Demikianlah. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.